statusnya mata kuliah tatap muka, di mana kehadiran mahasiswa itu wajib hadir minimal 80% dari total 16 pertemuan ya. Sehingga nanti PJ mata kuliah di tiap-tiap kelas di 2019 kelasnya gabung dengan 2020. Jangan lupa nanti pilih isi akadnya. Kemudian pengampunya ibu sendiri. Kemudian di 2021 itu nanti dipisah menjadi 4 kelas. Ibu pernah share juga ya nama dosen pengampunya siapa saja. Di 2022 juga di split menjadi 4 kelas. Tujuannya adalah agar bisa lebih terpantau setiap mahasiswa dalam melaporkan progres penelitiannya. Nah, ini adalah dosen pengampu yang mengampu mata kuliah SPS. Ada Bu Meli, Ibu sendiri, Bu Elis, Bu Dwi, Bu Kori, Bu Leni, Bu Flavia, Bu Ani, Bu Mimi. Bu Ola dan Bu Tiara tadinya Ibu libatkan, tapi untuk semester ini tidak jadi. Jadi insya Allah nanti di next semester. Seperti itu. Untuk mata kuliah SPS ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan mata kuliah SPS ya. Di sini mahasiswa diharapkan mampu mengkaji literatur yang menerapkan nilai sosial humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka mengkomunikasikan solusi, gagasan, desain, atau kritik ilmiah dalam bentuk produk teknologi atau karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Lalu mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Nah, dengan melihat atau memahami capaian pembelajaran lulusan ini, maka Ibu harapkan setiap mahasiswa melakukan refleksi ke dalam dirinya, apakah dalam melakukan dalam mengambil mata kuliah SPS dan melaksanakan tugas akhir skripsi, proses ini sudah terjadi belum? Gitu ya. Nah, capaian pembelajaran lulusan ini diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah SPS. Jadi kalau kita bicara lebih detail gitu ya dalam mata kuliah SPS, yang pertama mahasiswa dapat memahami langkah-langkah penyusunan proposal skripsi. Ini sudah diberikan bekalnya di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, ya. Yang kedua, merancang draft awal proposal berdasarkan kajian literatur yang relevan. Sebetulnya merancang proposal gitu ya, karena nanti kalau harus diseminarkan kan sudah proposal ya, bukan draft awal lagi ya. Kemudian yang ketiga, menyusun proposal skripsi sesuai pedoman penyusunan skripsi. Nah, ini yang betul. Yang keempat, melaksanakan penelitian pendahuluan untuk memperoleh data awal. Yang terakhir, mendiseminasikan proposal skripsi secara ilmiah dalam forum seminar. Karena ditargetkan setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah SPS itu dapat melakukan sidang SPS paling lambat di akhir semester, sehingga nanti nilainya bisa keluar di akhir semester 1, 2, 3. Nah, mungkin angkatan yang sudah mengambil SPS beberapa kali ini bisa menjadi motivasi agar kalian bisa melaksanakan sidang SPS di semester ini ya, sehingga nanti tidak harus ngambil lagi di semester depan. Sebetulnya mata kuliahnya hanya 2 SKS, tapi biasanya mahasiswa itu sering sekali mengulang di sini karena eh, ketidaksiapan dalam menyusun proposal. Seperti itu ya. Nah, Ibu langsung saja di sini RPS-nya masih dalam proses pengisian dalam sistem. Nanti kalau sistem RPS-nya sudah bisa diisi kembali, eh, file file apa? File RPS-nya bisa di-download dan nanti akan di-share oleh dosen pengampu masing-masing.
Nah, ini untuk gambaran saja kegiatan yang akan kalian tempuh selama 1 semester dari pertemuan pekan pertama yaitu hari ini dan juga sampai di pertemuan ke-16 di mana kami mentargetkan para dosen pengampu SPS mentargetkan mahasiswa dapat melakukan sidang SPS. Nah, di antara 1 sampai 16 ini kalian bisa lihat ada beberapa kegiatan yang sudah dirancang, di mana perancangan kegiatan ini bertujuan untuk satu, mempercepat kelulusan, tapi yang kedua juga harus diperhatikan, tidak hanya cepat lulus, tapi juga memperhatikan kualitas skripsi mahasiswa. Seperti itu, karena kalau kalian sudah lulus sidang SPS, sudah melakukan revisi, maka kalian sudah mendapat ACC untuk mengambil data penelitian gitu. Di mana itu artinya penelitian kamu sudah eh, ketika udah selesai proposal itu artinya 50% penelitian sudah selesai sebetulnya. Tinggal ngambil data penelitian, menganalisis dan menulis laporan. Jadi di sini dengan sistem mata kuliah tatap muka dan kualitas skripsi mahasiswa juga bisa tetap eh, apa namanya dipertahankan gitu ya. Jadi tidak mengorbankan kualitas, tidak sekedar cepat lulus. Nah, ini pekan pertama orientasi, nanti juga informasi buat yang baru angkatan 2022 untuk pengajuan dosen pembimbing ya. Kemudian di sini ada tugas yang dikumpulkan berupa timeline. Sebelumnya Ibu sudah pernah share formatnya ya. Jadi setiap mahasiswa di tiap angkatan sudah punya filenya untuk timeline penelitian. Kemudian alasannya kenapa sih harus ada timeline? Nah, dengan adanya timeline kita jadi terbantu untuk bisa em, apa namanya disiplin dengan rencana atau rancangan yang sudah kita susun. Kalau kalian nggak punya timeline, maka akan berjalan begitu saja tanpa terasa tiba-tiba 1 semester lewat. Nah, dengan kamu udah punya rencana, timeline, maka kamu diharapkan bisa melihat timeline itu sebagai sebuah motivasi. Ya, target saya pekan depan apa? Target saya akhir semester apa? Nah, itu tolong di apa namanya diperhatikan betul ya. Nah, kemudian di pekan kedua minggu depan itu akan ada beberapa presentasi. Tidak semua dosen, hanya beberapa saja. Mungkin bagi mahasiswa yang masih belum memiliki topik penelitian, bisa menyimak apa namanya topik-topik dari dosen yang mungkin nanti bisa kalian approach untuk dijadikan dosen pembimbing seperti itu. Kemudian untuk minggu ketiga, di sini penyusunan outline proposal. Tugas yang harus dikumpulkan adalah draft outline. Nah, ini sebetulnya untuk angkatan sebelumnya Ibu berharap sih udah punya outline ya. Cuma jangan outline yang eh, udah outdated ya. Kalau misalkan kalian melakukan perubahan seiring berjalannya waktu, maka tolong outline-nya juga diperbaiki lagi. Nah, untuk angkatan 2022 sudah mulai merancang menyusun outline proposalnya seperti apa. Sehingga nanti di pertemuan ketiga itu bisa dibahas oleh dosen pengampu. Kemudian minggu keempat atau pekan keempat itu menulis annotated bibliografi. Ini tidak selesai dalam satu pertemuan. Nah, Ibu tulis di pertemuan keempat karena memang kalian sudah pernah melakukannya di mata kuliah seminar matematika. Nah, jadi ekspektasi kami dosen pengampu adalah mahasiswa sebetulnya sudah punya nih annotated bibliografi. Nah, ini tidak sekedar rangkuman, tapi memang kumpulan paper atau artikel maupun referensi berupa buku yang memang kalian sudah pelajari dan relevan dengan penelitian kalian. Seperti itu ya. Nah, kemudian di pekan 5, 6, dan 7, ini ditulisnya penyusunan bab 1, tapi sebetulnya kegiatannya adalah presentasi. Jadi presentasi bab 1 secara bergantian pekan kelima, 6, dan 7. Nah, adapun yang dipresentasikan nanti adalah bentuknya file PPT. Jadi meskipun kalian belum menyusun apa namanya dokumen bab 1 secara terperinci dan lengkap, cukup kalian tuangkan ide-idenya dalam file PowerPoint presentation, di mana komponen-komponen bab 1 muncul dalam
presentasi tersebut. Nah, ini nanti akan dikomentari oleh dosen pengampu SPS eh, satu persatu gitu ya, sehingga kita punya cukup waktu nih di sini. Kalau satu kelas kurang lebih 20 mahasiswa kan ya, berarti satu pertemuan itu antara 6 sampai 7 yang akan presentasi. Jadi insya Allah cukup waktu untuk mempresentasikan dan diberikan komentar. Jadi ini mau yang sudah hampir selesai proposalnya tetap presentasi. Atau mungkin yang belum punya ide tetap harus presentasi. Jadi presentasi ini statusnya wajib ya. Lalu di pekan selanjutnya 8 sampai 10 itu sama presentasi bab 2. Lalu pekan 11 sampai 12 itu presentasi bab 3 disertai dengan instrumen, draft instrumen ya. Kemudian di pekan ke-13 ini finalisasi proposal. Pekan 14 sampai 15 ini diharapkan mahasiswa sudah dapat melakukan penelitian pendahuluan, bisa ke sekolah gitu ya, atau ke sekelompok siswa, disesuaikan dengan penelitiannya, dan 16 seminar proposal. Nah, urutan ini bisa berbeda-beda pencapaiannya tiap mahasiswa. Ada yang mungkin di pertemuan ke-8 udah siap sidang SPS, maka sangat dianjurkan untuk segera mendaftar. Jadi ini adalah kegiatan eh, standarnya seperti ini, tapi ketika kalian sudah siap untuk sidang, maka bisa sidang lebih awal gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah template untuk timeline penelitian. Jika kalian perhatikan di sini, apa namanya, periodenya itu 1 tahun ya, mulai dibuat bulan September sampai bulan Agustus tahun depan. Nah, di timeline ini itu dari nomor 1 sampai 18 itu targetnya adalah selesai revisi skripsi. Nah, jadi 1 tahun nih, 1 semester untuk SPS, semester depannya untuk menyelesaikan skripsi. Jadi insya Allah eh, apa namanya timelinenya make sense ya untuk dilakukan ya. Kita lihat di sini ada identifikasi masalah dan studi literatur, kemudian menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini nanti salah satu komponen yang harus ditampilkan saat presentasi bab 1. Sengaja Ibu eksplisitkan agar mahasiswa memahami apa sih sebetulnya masalah yang mau diteliti gitu ya. Kemudian bab 1 kira-kira selesai di pekan keberapa, bab 2, bab 3, kemudian menyusun draft instrumen penelitian, ini sifatnya masih draft ya. Kemudian melakukan penelitian pendahuluan, mungkin validasi instrumen dilakukan bersamaan di sini. Ya, jadi waktu ini urutan ini bukan berarti juga waktunya harus sesuai order ya. Bisa saja nanti waktunya disesuaikan. Lalu seminar praskripsi, lalu revisi proposal, ini yang perlu diperhatikan. Banyak mahasiswa yang lewat nih waktunya. Ketika proposalnya tanggal 1 bulan 11, kemudian sampai bulan Desember tanggal 1 dia belum melakukan revisi, maka dia harus mengulang kembali seminarnya atau sidangnya. Karena diberikan waktu hanya 1 bulan untuk revisi. Nah, kemudian ada melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian pengumpulan data, pengolahan dan analisis, menyelesaikan bab 4, bab 5, dan di sini ada menulis artikel ilmiah untuk publikasi. Ini Ibu jadikan salah satu kegiatan agar juga menjadi perhatian, karena ini salah satu syarat untuk mendaftar sidang skripsi. Dokumen yang diperlukan adalah bukti bahwa kalian sudah submit paper. Tidak harus accepted, cukup sampai submit saja. Oke, ini untuk timeline. Kemudian kartu bimbingan skripsi, ini adalah kartu yang bisa kamu download dari Simta. Tapi di sini Prodi Penmat melakukan perubahan sedikit saja, yaitu di poin eh, di mana nih? Di aturan maju SPS nomor 1. Di situ dinyatakan telah melakukan bimbingan dengan DP1 dan DP2 masing-masing minimal 6 kali. Nah, bagi angkatan 2019 sampai 2021 mungkin melihat adanya perbedaan ya, karena tadinya di sini angkanya 4, bukan 6 ya.
Jadi di perubahannya di situ di angka 4 menjadi 6, juga di aturan maju sidang skripsi poin 1 telah melakukan bimbingan dengan DP1 dan DP2 minimal 12 kali. Ini awalnya 8, kemudian dirubah menjadi 12. Gitu. Nah, 12 ini akumulasi ya dari awal ya. Kemudian nanti filenya juga bisa Ibu kirimkan untuk file yang sudah dirubah ini. Tapi untuk yang sudah lalu-lalu nggak apa-apa, dilanjutkan saja, tapi tinggal kalian coret aja angkanya. Dari 8 jadi 12 gitu. Nah, untuk laporan kemajuan skripsi, ini juga Ibu baru terapkan di semester ini. Kenapa? Supaya kalian bisa terus memantau perkembangan skripsi kalian masing-masing gitu. Ketika di akhir semester ternyata kalian tidak sesuai timeline penyelesaiannya, maka wajib menulis laporan kemajuan skripsi. Nah, untuk semester 122 kemarin, Ibu sudah mewajibkan angkatan 2019 dan mereka sudah mengumpulkan laporan kemajuan skripsinya. Nah, nanti di pertemuan SPS selanjutnya, Ibu harap angkatan 2020 mengumpulkan juga ke Ibu karena Ibu pengampunya. Lalu angkatan 2021 tolong kumpulkan laporan kemajuan skripsinya ke dosen pengampu masing-masing. Ya, nanti laporan ini ditandatangani oleh mahasiswa mengetahui pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga pembimbing akademik. Ini wajib dikumpulkan ke dosen pengampu SPS dan kedua dosen pembimbing. Dengan begini maka perkembangan kalian akan terus terpantau oleh prodi, oleh dosen pengampu. Em, itu saja yang bisa Ibu share untuk kesempatan kali ini. Silahkan Ibu membuka kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang tadi belum sempat Ibu jelaskan, tapi silakan bisa ditanyakan. Ya, silakan Fahrizal angkatan 2020. Iya Bu, baik Bu, terima kasih kesempatannya. Mm-mm. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Saya Mm-mm. Farizal dari Angkatan 2020, izin bertanya Bu, terkait tadi minimal bimbingan Bu. Kalau untuk saya sekarang udah mau minta tanda tangan SPS, buat maju sidang SPS maksudnya. Nah Mm-mm. itu kan saya baru 4 kali ya Bu ya, sama masing-masing gitu. Nah itu saya jadi ngikutin aturan yang mana ya Bu, untuk 2020 Bu. Terima kasih. Mengikuti aturan yang terbaru. Oh berarti harus melakukan bimbingan tambahan 2 kali lagi ya Ibu? Iya, nanti akan Ibu jelaskan juga beberapa, Ibu juga akan menampilkan sebuah file rubrik penilaian apa yang harus ada di bab 1, bab 2, dan bab 3. Kamu penelitiannya apa? Mungkin instrumenmu belum selesai gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan bimbingan dulu. Karena pengalaman Ibu yang sebelumnya, ini mahasiswa itu dalam 1 bulan tadi kan revisi ya, sidang proposal, kemudian 1 bulan diberikan waktu. Ketika dia maju penelitiannya kuantitatif tapi belum bikin instrumen, maka waktu 1 bulan tuh habis untuk menyusun instrumen dan memvalidasi instrumen gitu. Nah, banyak kejadian mahasiswa itu maju PSPS tapi instrumennya belum dibuat gitu. Jadi untuk penelitian kuantitatif ini terutama ujung tombaknya kan instrumen ya, tolong diperhatikan. Jadi untuk semua yang ngambil SPS semester ini, kecuali yang apa namanya memang sudah terjadwal ya, tapi Ibu memang belum menjadwalkan sih. Entahlah, sudah ada yang mendaftar belum ya SPS lewat Simta? Karena dari akhir semester kemarin sampai awal semester ini Ibu belum lihat lagi siapa pendaftar SPS karena memang belum sempat. Jadi seperti itu ya, tetap minimal 6. Ada lagi? Silakan. Rashid ini angkatan berapa? Boleh ditulis angkatannya Rashid? Oh iya, sebelumnya ini saya pakai handphone Ibu, jadi agak ada kendala untuk penulisannya. Saya dari angkatan 2021 Ibu. Oke, sip, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Ibu izin bertanya, ini untuk timeline rencana pembelajaran SPS itu ya, kan Hmm, dari teman saya gitu, itu ya. untuk semester ini itu
pengambilan kedua ya Ibu. Sebelumnya udah membuat timeline outline SPS juga gitu, dan sekarang lagi pembuatan uh, bab 2 gitu Bu. Nah, untuk sinkronisasi dari pembelajaran SPS semester ini tuh bagaimana ya Bu? Maksudnya untuk pertemuan ke depan gitu, itu berarti kita menyusun ulang, membuat kerangka bab 1 dan membuat annotated bibliografi ulang atau bagaimana ya Bu? Itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Mungkin Ibu konfirmasi ya. Tadi pertanyaannya timeline atau outline ya? Takutnya Ibu salah dengar nih. Tentang timeline atau outline? Tentang timeline pertemuannya Ibu, teman pertemuan SPS kita sekarang dengan pembuatan yang sebelumnya dari saya itu udah pernah membuat gitu dari semester sebelumnya Ibu. Yang sudah pernah dibuat apa? Tentang penyusunan SPS gitu, mulai dari perencanaan, pembuatan bab 1 Oh, ya, dan ya, ya, ya. seperti itu. Oke, oke. Jadi untuk menyusun timeline, tapi kegiatan nomor 1 gitu ya, mungkin tadi ya. Bentar. Iya Bu. Timeline penelitian. Timeline penelitian ini ya, berarti ya. Nah, untuk mahasiswa yang mungkin saat ini sudah pada tahap eh, apa melakukan penelitian pendahuluan gitu ya, maka bagaimana isi ininya? Ya udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kamu cukup kasih apa namanya highlight untuk yang akan selanjutnya dilakukan seperti itu. Ya, anggaplah ini sudah selesai, sudah lewat. Oke, itu tadi Oke, timeline. baik. Terus tadi juga ada pertanyaan tentang outline dan kalau ibu nggak salah dengar ya, outline itu kan berarti kamu menjelaskan semacam ringkasan ya, outline. Jadi kalau mau nyusun teks itu kan paragraf terdiri dari, sorry, teks itu kan terdiri dari paragraf, paragraf terdiri dari main idea. Nah, main idenya itu kalau digabungkan jadi outline. Nah, sama seperti penelitian kamu, outline-nya itu kamu bisa apa namanya dibuat aja sesuai dengan proposal yang sudah ada sekarang gitu. Kemudian tentang apa lagi tadi annotated bibliography, ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan pada diskusi di kelas ternyata apa namanya hampir semua mahasiswa sudah buat gitu, nanti silakan pertemuan itu digunakan untuk mencari lagi referensi yang relevan seperti itu. Oke? Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Bu izin bertanya lagi Bu. Ya. Mungkin melanjutkan pertanyaan saya yang sebelumnya. Jadi mungkin ini saya dan teman saya satu bimbingan juga bersama Pak Ari Bu. Jadi kita udah sama-sama dapat katakanlah buat maju SPS lah Bu gitu. Jadi minggu depan mau minta tanda tangan. Tapi kami baru 4 gitu Bu, baru 4 kali. Karena memang peraturan sebelumnya mungkin 4 kali. Jadi itu kita harus tetap di 6 kali atau masih bisa ya Bu ya? Sekiranya kan memang sudah bisa diizinkan mendapat tanda tangan beliau seperti itu Bu. Penelitiannya tentang apa? Kami Arandi Bu. R&D. Iya, Kamu dan teman kamu itu berdua. iya Bu, betul Bu. Terus dua-duanya ACC-nya di pertemuan keempat. Kemarin sih ada instrumen kami yang pada akhirnya belum lengkap. Nanti disuruh lengkapin, habis itu udah disuruh maju SPS. Baru nanti minta tanda tangan ke DP1 Bu. Ya kan begini ya, maksudnya pengambilan keputusan 6 ini kan tidak sekedar menambah kuantiti ya dari 4 jadi 6. Ada beberapa pertimbangan kenapa perlu dibuat standar 6 kali pertemuan gitu. Nah, tadi kan kamu ada revisi itu dalam instrumen.
silakan ketemu lagi aja membahas revisi instrumennya. Mungkin itu saran Ibu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, Ibu beralih ke file Excel. Apakah terlihat di screen? Kelihatan, Bu. Gimana? Terlihat nggak? Terlihat, Ibu. Terlihat sekarang Ibu ada di komponen penilaian ya? Iya, Bu. Oke, jadi ini Ibu membuat file ini komponen penilaian yang nanti akan menjadi standar penilaian buat para dosen pengampu juga untuk nanti akan Ibu share ke mahasiswa supaya kalian memperhatikan apa saja komponen yang harus ada di tiap bab. Misalkan bab 1 di sini ya. Bab 1 di sini kan ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Nah, untuk mahasiswa yang baru mengambil SPS, tidak apa-apa, belum selesai dokumennya, tapi nanti dibuat saja file PPT-nya untuk menjelaskan hal ini. Nah, dalam latar belakang ini, di sini Ibu berikan keterangan di bawah ya, maksudnya kekuatan argumen itu apa, ya. Di sini harus ada di situ penyajian alasan yang kuat dan logis mengenai pentingnya penelitian. Karena di mana-mana penelitian itu kan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang penelitian itu tidak penting dilakukan, maka argumennya menjadi tidak ada ya. Lalu apalagi yang harus ada di latar belakang di sini? Harus menjelaskan kesenjangan atau gap yang ada antara teori dan kenyataan atau dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya masalah yang perlu dipecahkan. Nah, dalam uraian latar belakang kamu nanti ini harus terlihat apa yang menjadi masalah atau gap yang masih ada yang perlu kalian selesaikan. Lalu relevansi topik ini menunjukkan bahwa topik penelitian Anda penting dan relevan untuk diteliti saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian kejelasan rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Pertanyaan bersifat spesifik, tidak terlalu luas dan dapat diatasi melalui penelitian. Kemudian perumusan tujuan juga ini penting, secara langsung menjawab rumusan masalah. Tujuan penelitian harus realistis dan bisa dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan dan tujuan ini saling berkaitan erat ya, karena tujuan ini kan bertujuan untuk menjawab masalah biasanya ya. Kemudian menjelaskan manfaatnya, apa kontribusinya, manfaat teori maupun praktis. Lalu dalam pembatasan masalah ini dijelaskan batasan-batasannya ya, agar fokusnya tidak terlalu luas. Kemudian konteks penelitian, misalkan ada beberapa definisi em, apa namanya itu harus dijelaskan ya. Kemudian ini bab 1, lalu kita lihat ke bab 2 ya. Nah, bab 2 ini penting untuk diperhatikan, terutama dalam menggunakan teori ya, karena mahasiswa itu kadangkala itu lemah sekali teorinya pada saat diuji saat SPS. Jadi Ibu pakai istilah konseptualisasi, kemudian kualitas teori dan organisasi. Dalam konseptualisasi ini mohon diperhatikan yang berikut. Jadi merumuskan dan menjelaskan definisi konsep yang digunakan dalam penelitian. Misalkan kalian ingin meneliti kemampuan berpikir kritis, maka kalian harus jelaskan itu apa sih kemampuan berpikir kritis minimal dari 3 sumber yang kredibel dan relevan. Jadi tidak hanya relevan tapi kredibel, ya. Kemampuan berpikir kritis menurut si A begini, menurut B begini, C begini gitu ya. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis adalah apa? Nah, kemudian di selanjutnya adalah operasionalisasi. Nah, ini banyak ditemui pada penelitian kuantitatif, di mana kalau kamu mau meneliti kemampuan berpikir kritis, maka harus dirumuskan indikatornya apa.
kapan siswa itu dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, itu kan diturunkan dari teori juga ya. Nah, ini yang menjadi nanti alat ukur dalam mengukur kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian keterkaitan antar konsep. Jadi ada hubungannya. Misalkan kamu mau meneliti kemampuan berpikir kritis dengan pendekatan PJBL. Nah, itu bisa kamu jelaskan apa kaitannya kalau siswa diajarkan pakai PJBL lalu dia meningkat gitu ya. Itu salah satu contoh. Nah, sumber juga harus kredibel. Kredibel ini artinya kamu tidak sekedar mutakhir ya, kamu ngambil 5 tahun terbaru misalkan, yang 2025 yang paling update. Tapi mungkin ada sumber dari 2019 yang sebetulnya kualitasnya lebih kredibel dibanding yang 2025. Nah, dengan demikian pilih yang 2019 gitu ya. Nah, kemudian strukturnya juga harus logis dan terstruktur. Alur berpikirnya jelas, setiap bagian tersusun dengan rapi untuk memudahkan pembaca memahami argumen. Lalu untuk bab 3 ini nanti ada jenis penelitian kuantitatif, kualitatif ya. Seperti biasa, metode dijelaskan, waktu dan lokasi penelitian, lalu populasi dan sampel, termasuk bagaimana menentukan sampelnya di sini ya, teknik dan ukuran sampel gitu ya. Kemudian dalam penelitian kualitatif jelaskan siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian, kemudian jenis datanya, apakah datanya berupa angka, ordinal atau kardinal gitu kan ya, sumbernya dari mana, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, lalu instrumennya seperti apa, kemudian metode validity reliability seperti apa, kemudian metode teknik analisis data. Nah, ini nanti bisa dijadikan panduan untuk kamu menyusun proposal. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Nah, ini adalah yang akan nanti digunakan oleh dosen untuk menilai presentasi kalian. Karena tadi presentasi bab 1 ya, presentasi bab 2 dan presentasi bab 3. Jadi secara bersamaan dosen pengampu SPS dan juga dosen pembimbing melakukan apa namanya pembimbingan terhadap penyelesaian skripsi kalian. Oke, masih ada lagi yang mau ditanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Saya Fariza lagi, Bu. Cuman ini mewakili pertanyaan, ada yang nitip tanya ke saya. Jadi, Mm-mm. case-nya dia udah daftar nih, Bu, di bulan Juli dengan Mm-mm. jumlah bimbingan mungkin 4 sampai 5 kali, jadi belum 6 kali. Udah Mm. terdaftar juga di Simta, tapi belum dapat jadwal. Nah, itu bagaimana ya, Bu, untuk teman-teman yang seperti itu? Terima kasih, Daftar Bu. tintanya kapan ya? Dia bilangnya di sekitar bulan Juli atau Agustus, Bu, yang mungkin di akhir semester. Ya, bagi yang sudah mendaftar di SIMTA sebelum tanggal 2 September, maka dan sudah mendapat tanda tangan ACC pembimbing, nanti akan diproses. Tapi akan Ibu lihat dulu ya, daftar SIMTA-nya kapan. Jangan-jangan hari ini nih. Kalau sebelum 2 September tentunya akan diproses. Karena memang kan Ibu baru sosialisasikan hari ini. Oke, baik Ibu. Berarti tidak ada perubahan ya, Bu ya, untuk yang sebelum 2 September. Yang sudah mendaftar di SIMTA sebelum 2 Iya, September. baik. Terima kasih, Ibu. Oke. Oke, jangan lupa mengisi absensi. Linknya sudah diberikan di kolom chat ya. Untuk yang baru bergabung. Tadi Bu Kori sudah nge-share, Ibu share kembali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon pertemuan untuk angkatan 2022, ada yang belum bisa mengakses SIMTA? Nah, di situ sebagian Ibu lihat sudah ada yang mengajukan dosen pembimbing. Nah, perlu diketahui bahwa eh, ada kemungkinan dosen yang kalian ajukan tidak sama dengan yang nanti akan kalian dapatkan gitu karena prodi juga melihat sebaran beban dosen dalam membimbing mahasiswa. Jika terlihat ada dosen yang terlalu berlebihan bebannya, maka nanti akan dipindah ke dosen lain. Jadi nanti jangan heran kalau
tiba-tiba angkatan 2022 mendapat dosen pembimbing yang tidak sesuai dengan yang diajukan. Seperti itu ya. Oke, sudah jelas semua. Kalau sudah jelas, maka Ibu bisa akhiri nih kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke, Sylvia Nitami silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Mm-mm. Saya kan mau daftar ini ya, Bu, seminar. Cuman pasti Sinta itu harus mengajukan pembimbing ulang. Sedangkan saya sebelumnya kan sudah ada dosen pembimbing. Itu bagaimana ya, Bu? Apakah ada kemungkinan seperti tadi yang Ibu bilang, dosen pembimbingnya berubah atau bagaimana, Bu? Kamu itu angkatan 2019 sudah punya pembimbing kan? Saya sudah, cuman pasti Sinta Nah, harus mengajukan ulang. ya, jadi ini juga harap diperhatikan untuk semua mahasiswa. Surat tugas dosen pembimbing itu biasanya hanya berlaku 1 semester atau 2 semester ya. Nanti tolong dicek ya. Kalau surat tugasnya sudah expired gitu ya, sudah tidak berlaku, maka sebelum tanggalnya habis, itu harus diperbaharui. Nah, apakah dosen dosen pembimbingnya itu masih mau membimbing kalian? Itu perlu ditanya kembali karena eh, pernah kejadian juga ada mahasiswa yang tidak progres, tiba-tiba dia datang ingin memperbaharui surat tugas dosen, dosennya tidak bersedia. Nah, dengan demikian kan harus diganti. Nah, jadi kalau memang surat tugasnya sudah tidak berlaku, silahkan ditanyakan kembali ke dosen pembimbingnya, apakah masih bersedia menjadi pembimbing saya, Pak atau Bu. Jika iya, nanti akan di follow up, memperbarui. Silakan ke admin ya, nanti admin akan konfirmasi ke Ibu siapa yang mau memperbaharui. Tapi sebelumnya tolong informasikan dulu ya, gitu. Jadi jangan sampai sudah habis masa berlakunya, tidak diperpanjang 2 tahun, tiba-tiba begitu mau daftar jadi masalah kan, gitu. Nah untuk Sylvia kayaknya kemarin suratnya nyampe ke ibu ya, tapi karena ibu belum dapat info, ini siapa tiba-tiba seperti ini, jadi lain kali tolong komunikasi dulu ya, jangan langsung minta dibuatkan surat gitu. Ibu dulu, Ibu. Iya, jelas. Oh, jelas Ibu. Kalau minggu kemarin saya udah minta ini juga sih Ibu, tanda tangan ke Ibu. Kamu udah ketemu langsung sama ibu. Kata Ibu ini taruh aja di meja. Ya, Tadi Ibu. artinya ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan dulu. Apakah kamu sudah bertanya dengan pembimbingnya apakah bersedia diperpanjang itu satu. Karena kan untuk kasus-kasus seperti ini kan Ibu perlu lihat ya, evaluasi ya, seperti itu. Nanti langsung ketemu Ibu aja ya. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, Tahnia silahkan. Baik Ibu, saya izin bertanya Ibu, untuk Mm. Sinta dari kemarin saya buka, dia belum bisa dibuka Ibu, gitu Ibu kayak dari sistemnya. Apakah untuk pendaftaran dosen pembimbing itu ada datanya Ibu untuk angkatan 2022? Ya, tadinya sih Ibu pikir nggak ada kendala dengan Simta ya, tapi tolong nanti dikabari ya jika sampai eh, akhir pekan ini masih belum bisa. Akhir pekan ini kan berarti tanggal 5 ya. Jika masih belum bisa, nanti eh, buat ajuannya secara manual aja dalam file Excel, daftar nama, kemudian yang diajukan siapa. Nah, nanti baru Ibu menyesuaikan dengan beban dosen. Apakah itu di ACC atau Ibu harus ganti gitu dosen pembimbingnya. Ya, jika sampai tanggal 5 belum bisa ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Untuk angkatan 2021 yang pernah menemui Ibu belum dapat dosen pembimbing, nanti tolong mengajukan juga di Simta ya, atau nanti daftarnya bisa juga diikut sertakan bersama dengan angkatan 2022 supaya tidak keselip lagi.
Oke, baik. Sudah pukul 5. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Eh, Terima kasih untuk Ibu Bapak yang dosen pengampu yang sudah hadir pada sore hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya masih di hari Selasa ya. Hari Selasa pukul 16 ya. Karena ini menyesuaikan dengan angkatan 2022 yang memang masih menempuh PKM. Jadi diambil waktunya yang agak sore. Nanti setelah pertemuan kedua, maka diserahkan ke kelas masing-masing jadwalnya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan bisa lulus SPS pada semester 1, 2, 3 ini. Oke, Ibu akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu.